Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pagi hari ini kembali kita berjumpa, kita bersama dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan hati kami bersyukur. Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar kekuatan Roh Kudus-Mu ada memampukan kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Yosua 3 ayat yang ketujuh berkata demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah perkataan secara khusus oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberang atau masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Penggantian ini, saudara sekalian, sudah cara Tuhan. Penggantian kepemimpinan ini adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Musa sudah memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, namun Musa tidak diizinkan masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan hanya mengizinkan Musa melihat seluruh daerah yang Tuhan akan berikan kepada Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang pertama sampai keempat, di situ berkata, kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung, dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, artinya kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikianlah kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, saudara sekalian, sangat jelas apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Musa hanya diizinkan melihat seluruh daerah, wilayah
yang akan diduduki oleh Israel. Namun Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk menyeberang ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Saudara sekalian, dari kepemimpinan Musa datang kepada kepemimpinan Yosua. Yosua ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberang ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, yang diduduki oleh orang Israel. Saudara sekalian, ini sudah cara Tuhan. Penggantian pemimpin merupakan sudah cara Tuhan. Allah Maha Tahu. Allah tahu siapa Yosua. Yosua sudah punya pengalaman. Yosua sudah banyak belajar dari Musa. Bahkan Yosua sudah banyak melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyertai bangsa Israel, menyertai Musa dalam memimpin umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Dari firman Tuhan yang Tuhan katakan secara khusus kepada Yosua, seperti dari ayat yang sudah kita baca, mulai hari inilah aku akan membesarkan namamu di seluruh orang Israel. Saudara sekalian, kita perhatikan baik-baik. Kita renungkan apa yang Tuhan katakan. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu, membesarkan nama Yosua. Saudara sekalian, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, maka Tuhan juga yang membesarkan. Yosua tidak bisa berbuat apa-apa. Yosua tidak bisa memimpin bangsa Israel jika tidak ditetapkan oleh Tuhan. Yosua tidak ada apa-apanya jika bukan Tuhan yang membesarkan nama Yosua. Nah, ini harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita juga, saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan yang memilih kita, kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang membesarkan nama kita, kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang mempercayakan sesuatu, maka kehidupan kita sekalian tidak ada apa-apanya, saudara sekalian. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membesarkan nama Yosua, dan Tuhan juga berkata, sebagaimana aku dahulu aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau, akan menyertai Yosua. Saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan ini, saudara sekalian, kepada Yosua, bahwa di dalam memimpin bangsa Israel bukan dengan kekuatan Yosua, tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Yosua akan menghadapi tantangan. Yosua akan menghadapi musuh-musuh. Yosua akan menghadapi berbagai masalah ketika menyeberang ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, daerah yang Tuhan sudah janjikan yang akan diduduki oleh seluruh umat Israel. Sudah pasti tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Dan saudara sekalian, untuk menghadapi semuanya itu perlu Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sebagaimana Tuhan sudah menyertai Musa. Saudara sekalian, ini menjadi satu pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Dari apa yang Tuhan percayakan, dari apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan. Kalau Tuhan yang mengangkat, maka Tuhan juga yang akan menyertai. Saudara sekalian, ini menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Dari apa yang Tuhan sudah percaya dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita
tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki, atribut yang kita miliki. Kita butuh Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh Tuhan yang akan menyertai. Kalau Tuhan berkata, sebagaimana aku menyertai Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang belantara sejak keluar dari Mesir, maka aku juga akan menyertai engkau, Yosua. Saudara sekalian, ini sudah cara Tuhan. Tuhan mau kita merenungkan hal ini. Dari apa yang Tuhan sudah percayakan, berikan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita, saudara sekalian. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, sebagai kepala keluarga, kita memimpin dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita. Kita butuh Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Kehidupan kita, saudara sekalian, sangat terbatas. Kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah. Tapi kalau Tuhan menyertai, maka di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada solusi, ada hikmat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita dalam mengatasi berbagai persoalan masalah. Yosua pasti akan menghadapi berbagai masalah, akan mengalami peperangan, menghadapi peperangan, melawan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau, maka itu saudara sekalian digenapi di dalam kehidupan Yosua. Faktanya saudara sekalian, bahwa kemenangan demi kemenangan dialami oleh Yosua ketika masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Saudara sekalian, demikian kehidupan saudara, kehidupan kita. Di akhir ini siapapun kita butuh Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, dalam visi misi kita, misi visi kita butuh Tuhan. Apa yang kita jalankan, apa yang kita targetkan, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita melupakan Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, justru dalam semuanya itu, kita butuh Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita, yang akan menolong kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah sumber jawaban dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, Dia penolong bagi kehidupan saudara. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi justru kita andalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang membesarkan nama saudara, Tuhan yang membesarkan nama Yosua, dan Tuhan juga yang akan membesarkan kehidupan saudara. Tuhan yang akan menyertai kehidupan saudara. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, pertolongannya di dalam perjalanan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Ini menjadi renungan kita bersama di pagi hari ini. Biar semakin kehidupan kita ini semakin mengandalkan Tuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan juga yang akan menyertai, yang akan mengadakan tanda-tanda heran di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sudah mendengar firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan, berikan solusi dalam nama Yesus. Engkau adalah sumber berkat bagi setiap umat-Mu yang percaya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, Engkau sumber jawaban bagi kami,
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.